when me go, me say me ever ready. I need that love. Yes, I need that love. But I don't want somebody loving everybody. I need a shy guy, some kind of guy who'll only be mine. Oh Lord, mercy, mercy, mercy. The money me like it party, party, party. The whole of them sexy, sexy, sexy. Watch them just a follow me, follow me, follow me. Mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Strike fire when me want you, want you, want it. Only him can make me irate, irate, irate. Make man, me no want none of them. Me pick up my body, lick up my head top. Me no want none of them. Me no want none of them. Things I want for all the shine man them. Want you feel me lover, me want you feel me friend. Till the very end, till the very end. But I don't want somebody loving everybody. Need a shy guy, the kind of guy who'll only be mine. Oh Lord, mercy, mercy, mercy. Party, party, party. The whole of them sexy, sexy, sexy. Watch them just a follow me, follow me, follow me. And mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me.
Sahabat RPK 96.3, kembali kita bertemu dengan rekan-rekan pewarna Indonesia untuk membicarakan hal-hal yang dipandang sebagai satu fenomena yang menarik untuk kita perbincangkan di ruang siar ini. Sahabat RPK, sebelum kita memulai sesi, izinkan kami untuk mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Isra Miraj kepada rekan-rekan sahabat RPK dan sahabat pewarna yang merayakannya, dan juga selamat kepada pemenang pilkada kemarin tanggal 19 April, walaupun nanti awal Mei akan ditetapkan secara resmi oleh KPU DKI, tapi berdasarkan perhitungan quick count maupun input data C1 KPU telah diketahui untuk pemenang pilkada kemarin adalah pasangan calon nomor urut 3, yakni Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat kepada mereka yang nanti akan dilantik di bulan Oktober. Iya, sahabat RPK, kami hadir kembali dengan saya Didi Tambunan dan rekan saya Bung Tony. Selamat pagi Bung Tony. Selamat pagi Bung Arthur dan Bung Dedi Tambunan. Selamat pagi sahabat pewarna. Iya, jadi Bung Tony, pagi ini kita akan membicarakan apa nih hal yang fenomena terkait dengan pilkada ini. Kan kemarin kayaknya begitu gegap gempita, sebelum hari haknya itu orang ramai sekali, kampanye sana sini, lalu begitu pilkada pemungutan suaranya orang dakduk juga menunggu. Begitu quick count keluar hasil, jam pertama, jam kedua, jam ketiga orang udah mulai nampak yang riuh rendah merayakan kemenangan, yang sebagian lagi mungkin merasa merasa kecewa dengan hasil yang tidak diharapkan itu. Lalu sampai sekarang pun masih terasa itu efeknya Bung Tony. Iya. Nah, ini kan memang kita perhatikan beberapa hari yang lalu gubernur terpilih Pak Anies Baswedan menyambangi kantor gubernur DKI yang masih menjabat, yaitu Pak Basuki Purnama, untuk melakukan beberapa perbincangan, salah satunya tentang rekonsiliasi pendukung. Iya. Nah, ini kayaknya kita perlu juga nih untuk membicarakan nih Bung Tony tentang bagaimana nih nantinya menata Jakarta dengan semangat persatuan Indonesia. Karena Jakarta kan miniatur Indonesia, semua ada di sini. Apapun suku, apapun agama, apapun bahasa. Nah, Bung Tony, apa nih udah kita persiapkan pagi ini untuk membicarakan hal tersebut? Kita persiapkan dua narasumber yang harusnya memang hadir, tapi karena kesibukannya nanti kita by telepon saja. Kemudian yang memang penting itu bagaimana melekatkan kembali tari persatuan dan kebersamaan kita. Nanti kita hadirkan Mas Aam, itu Wakil Ketua Umum GP Ansor, yang memang selama pilkada kemarin dia banyak di lapangan, mengerti gitu Mas kondisi-kondisi yang ada gitu. Kemudian satu lagi Pak Roni Sompi, dulu beliau ini Kahumas Polri, sekarang di sebagai pengamat lah, kita mungkin tempatkan sebagai kemasyarakatan ya. Iya, Bung Tony, kalau kita amati kemarin itu kan memang ya mungkin bagi sebagian udah merasa yakin lah si A menang atau si B menang. Nah, tapi sebenarnya kan ini fenomena menarik. Belakangan ini beberapa kali pilkada, antusiasme pemilih itu memang meningkat partisipasinya, tapi juga meningkat pula fanatismenya. Nah, ini kan ngeri juga nih Bung Tony, ketika fanatisme udah meningkat bahkan cenderung berlebihan, akhirnya agak sulit untuk menerima suatu kenyataan yang berbeda. Nah, pandangan Bung Tony sendiri melihat kemarin proses pilkada itu seperti apa nih? Ya, namanya juga ibaratnya bola pertandingan ya. Itu pasti ada yang kalah dan menang gitu. Kemudian kalau yang menang jangan terlalu kata orang Jawa itu ya. Ya, jumawa. Kemudian yang kalah juga jangan kecil hati gitu. Gimana kita sama-sama membangun kota Jakarta. Jangan perselisihan itu dipiara terus gitu. Akhirnya kita nggak bisa membangun nantinya ya. Iya, memang kalau saya pribadi memang dari grup WA yang saya ikuti aja itu hampir semua sampai sekarang masih diwarnai dengan berbagai macam percakapan yang kecewa lah, yang merasa euforia segala macam. Bahkan di jalur-jalur media sosial lain juga itu marak. Bahkan mungkin saya nggak tahu apakah memang bisa, ya kan, apakah bisa dengan mudah nanti dilakukan suatu rekonsiliasi sosial, atau memang ini menjadi PR bagi kedua belah pihak, baik itu paslon yang kalah ataupun paslon yang menang.
Ya kan. Nah, nanti kita akan berhubungan dengan narasumber kita tadi dari GP Ansor dengan Pak Roni Sompi. Nanti kita coba dengan kedua beliau narasumber, kita akan kupas Sobat RPK bagaimana sih sebenarnya kita bisa menata, kita bisa bangun kembali Jakarta ini pasca pilkada. Ya walaupun mungkin tidak secara real barangkali ya, dampak kerusakannya. Tapi dari segi perang medsosnya ya kan, ini kan kayaknya ada pendekatan psikologi massa yang perlu diperhatikan. Ya, Bung Tony sendiri kalau kemarin saat pilkada sejauh mana nih pemberitaan ya kan, apakah memang juga menjadi bagian dari upaya meredam kegaduhan atau memang masih banyak pemberitaan-pemberitaan yang memancing emosi? Saya kira pada proses pertengahan sampai terakhir itu masih banyak ya yang memang mengangkatlah isu yang ya tajam gitu. Tapi terakhir ini saya kira sudah mulai mereda. Gitu. Iya, sahabat RPK, nanti dipersilakan partisipasinya di saluran 021-8444 dan untuk pesan singkat di 0815-1800-4-nya 3 kali. Dan kita akan kembali setelah yang dipersiapkan Arthur berikut ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Universitas Kristen Indonesia, salah satu universitas tertua di Jakarta, berdiri sejak tahun 1953. Berlokasi di dekat 2 pintu keluar tol Cawang, UKI memiliki lokasi yang strategis. Menghadapi persaingan masyarakat ekonomi ASEAN MEA, UKI siap menghantarkan lulusannya serta menciptakan entrepreneur muda yang kreatif dan inovatif. Saat ini UKI telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2017-2018. Raih jalur beasiswa penuh selama 4 tahun perkuliahan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi 021 800 9190 atau 021-809-2425 extension 258 atau 285. Untuk online, klik pmb.uki.ac.id. Universitas Kristen Indonesia, we serve and guide you to enter the global world. Sayang, nyetirin bener dong. Fokus, jangan liatin handphone melulu. Aduh, ini kan mumpung lagi macet. Ini aku lagi lihat konten lucu di handphone. Ya elah, daripada kamu lihat handphone, mending kita denger radio aja. Ada anjing jenis Golden Retriever bisa mengendarai sepeda motor metik. Bisa aja nih. Tuh kan bener aku bilang, yang ada di radio nggak kalah kok sama konten di handphone. Udah gitu, kamu tetap bisa fokus nyetir dengan aman. Dan yang paling penting nih, ngirit uang buat beli kuota. Yaudah, aku mau nonton, aku mau makan, aku mau belanja, aku mau jalan-jalan. Stop. Apa sih? Daripada kamu ngomel terus, mending aku traktir makan aja deh. Emang punya uang buat traktir? Eits, jangan salah. Kan aku baru dapat hadiah kuis dari radio. Bener kan? Selain informasi yang aktual, kamu juga bisa tahu perkembangan musik nasional maupun internasional di radio. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Now you're listening to Obsesi on 96.3 RPK FM Jakarta. There's so many times my heart has been broken too. I kept them waiting a lot, 'cause nobody's heart was true. For every time I gave it to love, I would always end up blue. And just when I was about to give up, I found myself an angel caught
96.3 RPK FM, sahabat RPK, masih dengan Pewarna Indonesia, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, dan kita masih membahas tentang persoalan yang masih tercecer dari Pilkada DKI kemarin, yakni menata Jakarta dengan semangat Persatuan Indonesia. Kenapa harus menata? Karena memang banyak sekali kemarin dikhawatirkan terjadi hal-hal yang mungkin akan menjadi gangguan di awal-awal pemerintahan yang baru, sehingga pertemuan Pak Anies dengan Pak Basuki kemarin pun membicarakan hal seperti itu, bagaimana melakukan rekonsiliasi kepada para basis pendukung. Dan untuk itu, Sobat RPK, kita sudah terhubung dengan satu tokoh yang saya yakin, kita yakin bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pemikiran yang menarik seputar hal tersebut, yakni Bung Aam dari GP Ansor. Selamat pagi, Bung Aam. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat merayakan Isra Mi'raj, Bung, ya. Sama-sama. Iya, Bung Aam, ini kita ganggu nih pagi-pagi begini, libur begini, Bung. Gak apa-apa, santai. Iya, jadi ini kan seperti kita ketahui bersama, Bung, bahwa pilkada udah selesai kemarin pemungutan suara dan udah kelihatan hasilnya dan menunggu penetapan resmi. Tapi ada satu hal menarik, ketika kemarin Pak Anies mengunjungi Pak Basuki, ada satu bahasan tentang rekonsiliasi basis pendukung. Nah, ini pandangan Bung Aam, sebenarnya bagaimana sih pilkada kemarin menyisakan PR apa nih sehingga kok sampai ada wacana rekonsiliasi? Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada pasangan Pak Anies, Pak Sandiaga Uno telah berhasil sukses memenangkan pilgub ini. Yang kedua, tentunya kita berharap kalau memang ada program yang bagus dari Ahok Mas Jarod, itu segera bisa diteruskan. Karena gimana pun juga ada hal-hal yang baik bisa diambil dari kepemimpinan Pak Ahok dan Jarod di periode yang kemarin. Yang ketiga, tentunya dalam persepsi saya tidak perlu ada rekonsiliasi. Seolah-olah ada rekonsiliasi itu sepertinya ada sesuatu hal yang negatif. Dalam persepsi saya, gerakan itu hal yang biasa saja. Persoalan ada ketidakcocokan itu hal yang manusiawi dan natural. Namanya juga orang bertanding. Betul. Pasti ada sedikit, ya ibarat main bola itu ada yang tackling, ada yang kena kartu kuning. Dalam pilgub ini tidak ada yang kena kartu merah. Jadi tidak usah terlalu dibuat seolah-olah pilgub ini sangat rawat atau segala macamnya. Ya kita biasa-biasa aja, santai-santai aja. Ini pesta demokrasi yang perlu kita syukuri bahwa pesta demokrasi pilgub di Jakarta sudah aman, damai, sesuai dengan harapan kita semua. Tapi kalau diperhatikan ini, Bung, kan hampir semua juga mungkin di ranah medsos itu masih banyak sepertinya terjadi semacam kekecewaan yang masih berlanjut. Nah, ini apakah menjadi hal yang perlu kita khawatirkan atau hal yang biasa juga nih, Bung? Yang namanya kecewa pasti ya kecewa. Kalau tidak ada kecewaan berarti pendukungnya itu tidak sungguh-sungguh dalam calonnya. Nah, tentunya kecewaan ini bisa kita maklumi bersama, tapi juga kecewaan ini jangan berlarut-larut, apalagi sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya juga kebetulan menjadi ketua harian dulu Jarod. Saya melihat hasil pilgub ini hal yang biasa saja. Ini sebuah kontestasi politik dan tentunya kita juga harus sadar pasti yang namanya pemilihan pertandingan itu ada yang menang dan tidak kalah. Yang terpenting adalah bagaimana yang menang itu tidak sombong, tidak jumawa, tidak takabur, dan yang kalah juga harus rendah diri dan menerima kekalahan itu, bahwa kekalahan itu juga hal yang biasa saja. Nah, ini Mas Aam ini ada yang menarik nih cermati nih. Dari kalangan masyarakat bilang, wah ini nggak bagus ini bermain isu sara, kemudian etnis, itu agama. Nah, kira-kira ke depan gimana menurut Mas Aam ini agar jangan lagi digunakan gitu isu seperti itu? Betul. Ini memang yang perlu kita diskusi bersama-sama atau kita pelajari, dan adalah persoalan isu sara yang sangat
besar sekali dalam pilgub kali ini. Iya, iya. Itu sangat tidak bagus karena juga negara kita adalah negara Indonesia, Iya, iya. bukan negara Islam. Iya, iya. Kebetulan saya orang Islam yang Iya. tinggal dan hidup di negara Indonesia. Iya. Begitu juga banyak teman-teman kita, ada yang Kristen, Katolik, dan Hindu yang kebetulan tinggal di negara Indonesia. Iya. Bukan orang Iya. bukan orang negara Islam atau negara Hindu yang tinggal di Indonesia. Iya, iya. Itu harus hati betul. Kita ini orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen yang tinggal di negara Indonesia. Iya. Bukan orang Indonesia yang tinggal di negara Kristen, negara Buddha atau negara Hindu. Iya. Jadi dalam hal ini mungkin mewakili PBNU gitu ya, Ansor ini memegang kuat NKRI, Mas ya. Nah, betul. Iya, iya. Terbukti kemarin kan. Kami KRI itu sudah kata final dan juga pasti dari buat teman-teman kami yang kemarin jadi debat final karena kemerdekaan ini direbut oleh nenek moyang kita semua, bukan hanya direbut oleh orang Islam saja. Iya. Semua kita satu padu merebut kemerdekaan ini dan marilah kita isi kemerdekaan ini. Jangan sampai hanya perusahaan figur yang remeh-temeh ini. Iya, iya, iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tercerai-berai, merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati menjadi robek kembali. Seperti itu. Iya, Bung Am, ini kan tadi masih terkait dengan soal realitas isu syarat segala macam. Kental kemarin saat kampanye juga kan itu diwacanakan bahwa nanti Jakarta ini menjadi Jakarta bersyariah segala macam. Lalu kemarin juga kan diberitakan ada kegiatan suatu kelompok organisasi politik Islam yang menggelar suatu konferensi khalifah apa khilafah, saya agak kurang paham itu. Bung Am, itu gimana pendapatnya Bung Am? Ini yang harus kita cermati. Ini memang sangat kental sekali dalam pilgub kemarin. Saya tidak usah nyebut paslonnya, bahwa ada salah satu paslon yang memang sangat didukung oleh kelompok-kelompok Islam radikal. Saya khawatir ketika kemenangan ini sudah diambil, paslon yang menang lengah atau tidak enak hati terhadap kelompok-kelompok garis keras, pada akhirnya kelompok garis keras diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan, atau istilah kita negara ini diberikan izin ketika melakukan kegiatan. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama. Karena sudah nyata-nyata kelompok HTI itu adalah dia mencoba menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi khilafah yang itu tidak diatur oleh undang-undang Republik kita. Ini tentunya harus kita waspadai bersama. Dan kebetulan kemarin kami dari Gerakan Buddha Ansor langsung protes, berikan surat protes kepada Kapolri RI agar tidak memberikan izin terhadap kegiatan khilafah. Apapun alasannya, apapun tema yang dilakukan oleh khilafah, dia jelas-jelas merongrong kewibawaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Niat-niat nyata-nyata bahwa niatnya adalah ingin mengganti negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara khilafah, yang ini tentunya juga akan menistakan tentang perjuangan para pejuang-pejuang kita yang telah mengorbankan jiwa raganya demi Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ya, jadi ya kita berterima kasih juga nih Mas bahwa GP Ansor bisa jadi garda terdepan gitu dalam mengawal NKRI ini Mas ya. Kemudian juga ya isu-isu SARA itu syariah itu mungkin juga bisa menjaga juga pastinya ya Mas ya, GP Ansor ini. Betul. Saya kira ini kekuatan kita semua harus padu, ibarat sapu lidi. Kalau hanya menyapu satu batang lidi tidak akan bersih, bahkan bisa patah batang lidi tersebut. Tapi kalau kita satu padu, pasti sampah-sampah itu akan bersih kita sapu dan sampahnya juga insya Allah tidak akan kembali lagi karena takut dengan sapu yang besar itu. Oleh karenanya semua kekuatan anak muda, semua elemen bangsa, semua agama, mari kita bersatu untuk mengusir kelompok-kelompok radikal itu agar tidak hadir, apalagi berdiri di negara Kesatuan Republik Indonesia itu.
Iya, Bung Am, terima kasih untuk waktunya Bung Am, dan semoga yang kita percakapan ini menjadi satu catatan penting buat pemerintah DKI yang baru nanti agar mereka mungkin bisa lebih cermat dan bijak dalam menata tadi Bung ya, agar jangan masuk penyusup-penyusup yang tadi kita bicarakan Bung. Terima kasih Bung Am untuk hari pagi ini. Terima kasih Mas Am ya. Makasih Mas. Ya, mengerti ya. Merdeka Mas. Ya, sahabat RPK, itu tadi percakapan kita dengan Bung Am dari GP Ansor, dan untuk sesi berikutnya kita akan membahas dengan Pak Roni Sompi. Nanti kita akan coba hubungi beliau. Dan sahabat RPK, untuk komunikasi kita saat ini untuk sementara kita hanya bisa melalui pesan singkat di 0815 1500 4 kali. Oleh karena saluran telepon ada sedikit gangguan teknis, jadi komunikasi kita bisa melalui pesan singkat di 0815 1500 4 kali. Dan untuk yang berikut ini kita ikuti yang sudah Arthur persiapkan. Jam di studio kami menunjukkan pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya raih kesuksesan bersama RPK FM, radio terpercaya sejak tahun 1967. Dilengkapi dengan teknologi STL dan audio streaming, radio kami menawarkan program yang mendidik dan menyehatkan. Selain online streaming di www.radiopritakasih.com, kini siaran RPK FM dapat diakses melalui live streaming YouTube channel di RPK FM 9630. Jangkau kami juga di Twitter dan Instagram di @963rpkfm atau di Facebook fanpage 96.3 RPK FM Jakarta. Segera hubungi tim marketing kami di 021 8088 0012 atau email di marketing@radiopritakasih.com. 96.3 RPK FM. I could not see all the beauty and wonder wrapping around me. I was alone, dreaming of you. Oh, I could not imagine this dream coming true. So much joy now in all that I touch. You make me feel everything so much. I will love you for the earth and my feet. I will love you for the sun and the sky. I will love you for the falling rain. Oh, oh, oh. I will love you for the heart that could break. I will love you for the dreams that we share. I will love you for the falling rain. Oh, oh, oh. Facing the wind, tears from my eyes. Baby, where have you been? But I was always waiting for you, to pull back the door, to take me by the hand, lead me through. This whole world was a stranger to me. Now you have opened my heart to everything, and I will love you for the earth and my feet. I will love you for the sun and the sky. I will love you for the falling rain. Oh, oh, oh.
need someone. I need someone like you. I'm in love with you, baby. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Sahabat RPK 96.3, kita kembali untuk membicarakan fenomena sosial masih tersangkut soal Pilkada DKI kemarin, yakni tentang menata Jakarta dengan semangat persatuan Indonesia. Ya, sahabat RPK, ini ada pesan masuk dari Pak Pendeta Benalto. Dikatakan apapun pilihan mayoritas penduduk Jakarta harus kita hargai walau mungkin akan mengganggu pembangunan. Itu harga demokrasi, bukan bicara menang versus kalah, bukan bicara benar atau keliru, tetapi suara terbanyak versus suara kurang banyak. Iya Pak Benalto, terima kasih untuk pesannya. Ini menarik Bung Tony. Suara terbanyak versus suara kurang banyak. Iya. Nah, memang ini yang perlu kita kita edukasi nih. Yeah. Sebenarnya kalau dalam konteks pemilu presiden ataupun pemilu kepala daerah, menang kalah itu bukan antar paslonnya, tapi menang terhadap bagaimana meraih suara pemilih. Kira-kira begitu apa ada pendapat lain mungkin Bung Tony melihatnya? Ya seperti itu. Jadi memang pertama program ya, kemudian juga meyakinkan masyarakat terhadap program itu gitu. Ya kalau memang menurut kita menarik, menurut yang lain tidak, kan itu kan namanya hak berdemokrasi ya. Ya biarkanlah kalau memang Pak Anies sudah menang ya, kemudian nanti juga ditentukan hasilnya sah oleh KPUD, ya kita harus mendukung juga gitu ya. Tadi kan Pak Ahok, Pak Jarod sudah katakanlah ikhlas, kemudian tim suksesnya tadi salah satunya Pak Aam juga, Mas Aam itu sudah mengatakan bahwa ya kita dukung bersama lah gitu paslon 3 ini. Iya, memang ini menjadi satu PR bersama di Bung Tony, bahwa kalau terus begini ya kan event-event politik kontestasi memang akhirnya terlalu banyak ongkos sosial nih harus kita tanggung, ya kan, antar pertemanan juga jadi terganggu, ya kan, fenomena unfriend di medsos, ya kan, pertemanan bersih tegang pendapat, betul, ya kan, bahkan juga akhirnya dalam satu keluarga juga ini nggak terhindari lagi, walaupun mungkin tadi dikatakan oleh Bung Am itu hal yang biasa, itu ya kita anggap sebagai hal yang biasa berjalan saja, tapi memang di tataran lapangan itu nyata itu Bung Tony ya. Banyak keluar dari grup-grup WA lagi. Masih banyak tadi bukan soal nggak puas atau bukan soal kecewa, tapi nggak tahu lah ini mungkin bisa hal yang positif ya, fanatisme dukungan. Mestinya tim paslon juga mencermati ini Bung Tony ya, supaya mereka pun jangan memainkan isu-isu yang bisa menaikkan emosi pendukung. Ya kan Bung Tony, karena kemarin kayaknya cukup banyak kedua belah pihak memainkan isu-isu yang bernuansa ini ya. Emosi dukungan. Betul. Nah ini dari segi peraturan juga kayaknya nggak mungkin nih Bung Tony ya. Ya kan nggak mungkin peraturan ini yang dibuat oleh KPU ataupun Bawaslu menaungi hal ini. Ini kan sangat manusiawi. Ya kan Bung Tony pun saya yakin juga pasti punya kekecewaan tertentu atau mungkin kebanggaan tertentu kan ketika calonnya menang atau calonnya tidak. Tapi yang saya bilang tadi Bung Tony, menang kalah ini kan bukan antar paslonnya nih. Tadi ketika program ini, ketika tawaran-tawaran ini diterima oleh masyarakat pemilih dan nantinya itu dipilih sebagai mayoritas, itulah yang disebut dia menang. Ya kan? Bukan berarti misalkan Pak Anies berhasil mengalahkan Ahok. Ini kan kesannya kayak bertinju. Ya kan? Atau gimana menurut Bung Tony? Ya memang ya mungkin ada ya, ibaratnya orang patah hati mungkin ya, kecewa gitu ya, butuh waktu, tapi jangan terlalu lama juga lah kalau yang bersedih. Ya kita harus move on, bangkit kembali. Kalau terus kita pertentangkan nanti melangkahnya sulit ya gitu. Ya sudahlah gitu, ya sudah. Sementara para tokohnya udah mulai coba saling berinteraksi ya kan.
Tapi di bawahnya kok kayaknya masih belum bisa nih. Bahkan beredar banyak sekali viral sekarang tentang waduh nanti ini ketika ini selesai pilkada lalu Pak Basuki menjadi menteri, dikatakan isunya begitu ya kan. Ini kan makin makin menambah pembahasan secara emosional juga kan gitu. Karena dikatakan lagi nanti Pak Basuki Mendagri melantik, ya kan. Ini makanya saya nggak ngerti ini bagaimana caranya Bung Tony supaya pendukung melihatlah ke atas, ya kan. Para tokoh sudah mulai merangkul, sudah mulai berjabat tangan erat, siap membangun Jakarta. Bagaimana caranya Bung Tony? Masyarakat pendukung mestinya juga seperti itu. Ada pendapat mungkin Bung Tony bagaimana caranya itu? Ya, gimana tadi kalau dikatakan dari program rekonsiliasi ya, ya teman itu kelihatannya kata Mas Am tadi berlebihan gitu. Betul. Tapi ya kalau memang tujuannya memang mengobati bisa juga kita bikin. Ini kan artinya pesta demokrasi sudah selesai gitu. Jangan ditambah pesta kesedihan lagi. Ya harus dibitukan lagi mungkin, dipestakan lagi mungkin. Biar gembira ini. Saya ingat ketika Pilkada 2012 yang lalu, ketika akhirnya incumbent Fauji-Bowo gagal terpilih kembali, beliau udah memberikan contoh untuk tidak mengajukan suatu gugatan, dan beliau juga udah melakukan suatu keteladanan untuk tidak mempersoalkan, ya kan, sehingga akhirnya kan ke bawah pun basis dukungannya bisa mengikuti. Nah ini menarik sekarang ini, sepertinya ini ada fenomena menarik, masyarakat ini lebih greget ketimbang si calon yang bertarung, ya kan. Padahal mestinya kan tadi saya katakan ketika pemimpinnya sudah bisa menerima realitas dan sudah siap untuk bersama-sama dengan yang terpilih melakukan transisi agar bisa berjalan dengan baik program-program pemerintah daerah yang tadi dikatakan oleh Bung Aam. Kalau ada program masih bagus di era kepemimpinan Basuki dengan Jarot, kenapa enggak monggo dilanjutkan? Ya kan, dan saya yakin itu juga masuk dalam pembahasan kemarin ketika bertemu Pak Anies dengan Pak Ahok. Nah, pandangan Bung Tony misalkan, bagaimana sih kita dari segi media, bagaimana kita bisa berperan nih Bung Tony untuk membangun tadi kebersamaan masyarakat ini? Ya, hal-hal yang seperti KJS, kemudian lagi ya, mungkin yang lagi dipanas ini kan DP 0% itu. Rumah DP 0 rupiah. Ya kan sudah, kalau memang Pak Anies dan Pak Sandi sudah bisa menjelaskan ya kita lihat saja gitu. Kalau kita panasin lagi nggak selesai ini kan urusannya. Kita lihat saja kan masih banyak program-program lain gitu. Kemudian yang tim Orange ya tetap aja bekerja kan, nggak mungkin juga mereka dihilangkan program-program yang sudah ada gitu. Kemudian yang masalah-masalah lain ya tinggal dilanjutkan aja, MRT segala macam itu kan, busway ditingkatkan aja kualitasnya. Iya, artinya program-program unggulan yang kemarin menjadi harapan masyarakat itu tetap dilanjutkan sehingga masyarakat tidak ada keraguan kan bahwa ini program tetap akan berjalan. Nah, sementara tadi soal rumah ini Bung Tony, kira-kira kita wartawan bisa dapat nggak ya? Iya, semoga aja ini dapat kesempatan ya kan. Ya. Ini perlu disuarakan juga Bung Tony ya, bahwa wartawan juga bagian dari profesi yang perlu diperhatikan oleh Pemda ya kan. Iya, baik sahabat RPK, kita masih menunggu hubungan dengan narasumber kita yang masih terkendala komunikasi saluran telepon, dan kita kembali mengikuti apa yang sudah Bung Arthur persiapkan berikut ini. Untuk Info RPK. Sahabat RPK, saya Dr. Frans Abednego Barus dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Bila sahabat RPK adalah penyandang asma atau mempunyai kebiasaan merokok, sebaiknya melakukan pemeriksaan spirometri secara rutin setiap 6 bulan. Pemeriksaan ini sangat berguna, pelaksananya mudah dan tidak invasif. Dengan pemeriksaan spirometri yang benar, kita dapat mengukur faal paru kita dan kita bisa mengetahui penyakit-penyakit paru secara dini. Di samping itu, Anda harus tetap menjaga asma Anda terkontrol
dan harus berhenti merokok. Konsultasikan diri Anda ke spesialis paru walaupun Anda tidak merasa gangguan ataupun gejala pada sistem pernafasan. Dengan pemeriksaan spirometri ditambah dengan foto ronsen dada yang rutin setiap 6 bulan sekali, Anda telah berusaha menjaga kesehatan paru Anda dan telah berupaya untuk deteksi dini penyakit paru. Saya Dr. Frans Abednego Barus dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk 96,3 RPK FM. Terima kasih sudah mendengarkan. Anda baru saja mendengarkan Info RPK. Info RPK hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. RPK FM. Sahabat RPK, kembali lagi kita Pewaran Indonesia dengan saya di Tambunan dan Bung Tony Armando, dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita Pak Roni Sompi, seorang pengamat masalah sosial kemasyarakatan. Iya, selamat siang Pak Roni. Selamat siang Pak Dedi, Pak Tony. Iya, selamat siang. Iya, mohon maaf nih diganggu sebentar Pak, siang-siang begini Pak. Iya, Pak Roni tentu kemarin mengikuti Pak ya proses Pilkada DKI, ya kan, lalu juga mengikuti hingga sekarang itu bahwa sepertinya masih banyak ini riak-riak masyarakat yang satu sisi meluapkan ketidakpuasan akan hasil kemarin, sisi yang lain meluapkan kegembiraannya seakan-akan nggak ada orang lain di sekitarnya. Nah, sehingga lalu ketika Pak Anies dengan Pak Basuki bertemu pun ada satu wacana rekonsiliasi di basis pendukung. Nah, ini sebenarnya bagaimana pandangan Pak Roni sebagai masyarakat juga yang pernah mengurusi tentang masalah kemasyarakatan nih, Pak Roni. Bagaimana sebenarnya pengamatan Pak Roni? Ya, tentu sebagai masyarakat kita berharap bahwa pucuk-pucuk pimpinan di Jakarta tentunya, baik yang masih existing, Pak Ahok maupun Pak Anies yang merupakan calon terpilih, ini memiliki jiwa negarawan karena mereka menjadi teladan kita bahwa masyarakat selalu bersifat paternalistik ya. Jadi selalu juga meneladani pimpinan-pimpinan mereka. Ketika pimpinan-pimpinan mereka ini sikapnya mengayomi, kemudian memberikan keteduhan, kenyamanan, masyarakat juga pasti akan terpengaruh. Soal ada yang masih belum puas dan sebagainya, ya kan sudah sejak awal kita sangat welcome terhadap aturan-aturan yang ada. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku, baik berkaitan dengan pilkadanya sendiri maupun bagaimana penegakan hukum apabila ada penyimpangan. Bahkan ada pelaksanaan pilkada ulang juga kan, pemungutan suara beberapa lokasi. Betul. Itu bagian dari mekanisme yang kita percayakan kepada KPU. Ada pengawas pemilu juga yang melakukan supervisi. Kita percaya bahwa semua berlaku dan berjalan dengan baik. Jadi saya kira sampai saat ini ya, pengamatan saya, walaupun ada ketidakpuasan, tapi secara umum masyarakat sudah sangat dewasa sikapnya. Iya, bagaimana Pak? Artinya begini, saya juga pernah menjadi kepala biro operasi di Polda Metro Jaya tahun 2009. Ya, itu juga baru selesai pelaksanaan pemilu waktu itu, dan semuanya juga hampir tidak ada bedanya. Ya, hampir tidak ada bedanya. Tapi aparat keamanan baik kepolisian yang
kemudian didukung oleh TNI, juga Pemda dan seluruh pihak, terutama masyarakat, itu sudah semakin terbiasa dengan pola-pola pengamanan yang betul-betul memberikan kenyamanan, melakukan haknya ya sebagai pemilih, dan mereka bisa melaksanakan dengan baik. Walaupun banyak isu, terutama media sosial, betul. Ya, tapi semuanya bisa diatasi dengan kesigapan petugas-petugas yang berada di lapangan. Iya, waktu itu kan sempat hampir chaos juga karena tidak menerima hasil ya Pak ya. Kalau sekarang kan sudah kelihatannya sudah menerima, Pak Ahok juga ya terimalah ikhlas. Kemudian ini yang pengikut-pengikutnya mungkin ini ya yang memang harus sama-sama lah gitu. Kita bangkit sama-sama. Ini gimana nih Pak ini? Biar yang kalah juga menerima, yang menang juga jangan langsung ya katakanlah mungkin ya dasar kalah lu mungkin kalau gitu ya, jangan melecehkan lagi gitu. Jadi biar sama-sama bisa membangun, gimana Bang sarannya nih? Ya, saya senang dengan cara kawan-kawan Pak Dedi dan Pak Tony melalui Radio Pelita Kasih ini melakukan pengajakan kepada masyarakat, terutama pendengar Radio Pelita Kasih, bahwa sikap Bhinneka Tunggal Ika yang terejawantah melalui hubungan kekerabatan satu sama lain di antara masyarakat, karena masyarakat Jakarta ini sangat majemuk. Ini sudah melalui pengalaman pahit ya, tahun 1998 bulan Mei 1998 saya Wakapolres di Jakarta Pusat. Saya tahu bagaimana ngerinya kondisinya. Ya, karena awalnya kan di Jakarta Pusat itu. Iya, betul. Bakar-bakaran tuh saya tahu persis bagaimana kondisinya. Pengalaman yang pahit ini kan tidak mau terulang kembali. Sehingga kesadaran masyarakat bahwa pesta demokrasi itu kita sudah lakukan dengan baik. Sekarang tinggal menyelesaikannya, bahwa kita kembali kepada kegiatan masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, yang juga nanti mempengaruhi rukun tetangga, rukun warga, kelurahan dan kecamatan sampai tingkat DKI Jakarta Raya ini. Ibu kota Jakarta yang kita sangat banggakan ini kan perlu pimpinan yang betul-betul bisa kita harapkan untuk terus membangun yang sudah dibangun sejak dulu, katakanlah beberapa gubernur termasuk Pak Ali Sadikin yang kita banggakan, dan gubernur-gubernur yang lain sampai terakhir Pak Ahok. Ya, sekarang kita akan bersiap-siap untuk mendukung dan membantu upaya Pak Anies dan juga Pak Sandi untuk melanjutkan pembangunan DKI Jakarta ini dengan gaya beliau berdua tentunya. Iya, Pak Roni, ini mungkin yang terakhir Pak, saya ingin minta pendapat Pak Roni tentang isu yang berkembang itu dengan keterpilihnya Pak Anies dan Pak Sandi ini dikhawatirkan memberi ruang gerak yang lebih terbuka kepada kelompok-kelompok yang disebut intoleran. Nah, ini dengan kemarin sudah ada wacana pertemuan suatu organisasi politik Muslim yang membawa usung isu tentang khilafah, dan tadi Bung Aam dari Ansor sudah melakukan suatu protes kepada Polri untuk jangan diizinkan. Nah, ini pandangan Pak Roni bagaimana, Pak? Ya, kita pertama sangat yakin dan percaya bahwa aparat keamanan dan juga pemerintah daerah DKI Jakarta ini bisa bekerja sama dengan baik, karena barometer keamanan di Indonesia itu adalah Jakarta.
Jadi kita yakin saja, jangan kemudian bersifat pesimis. Kita harus optimis bahwa Indonesia punya pengalaman menghadapi kasus-kasus yang pahit. Ya, apakah teror bom, gangguan-gangguan transnational crime maupun kriminal jalanan itu dialami langsung oleh pemerintah ibu kota Jakarta Raya, dan itu didukung oleh aparat keamanannya baik Polri maupun TNI. Kerjasama yang sangat baik ini bisa kemudian mengatasi persoalan-persoalan. Tentu kalau tidak ada kontribusi baik pemikiran, sikap dan cara bertindak masyarakat, tentu aparat keamanan juga nggak bisa bekerja sendiri. Jadi semua itu sangat bergantung kepada bagaimana masyarakat setempat. Jangan ada juga masyarakat di luar Jakarta ikut campur ke dalam, ya kan? Karena memang Jakarta ini menampung semua keluhan dari seluruh Indonesia, bisa dibawa untuk unjuk rasa ke Jakarta, tapi kan proporsional saja. Artinya begitu dilaksanakan dengan proporsional dan prosedural, maka pemerintah bisa mengatasinya dengan profesional tentunya. Nah ini kedewasaan berpikir, sikap yang terbuka dan toleran itu perlu kita bangun terus, dan saya yakin Radio Pelita Kasih bisa terus menggemakan. Terima kasih banyak ini. Pak Roni, terima kasih untuk waktunya Pak Roni. Terima kasih Bang. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Iya, sahabat RPK, itu percakapan kita dengan Pak Roni Sompi yang memang pernah menjadi perwira polisi dan sekarang aktif sebagai pengawat masalah sosial kemasyarakatan, dan beliau pun tadi memberikan suatu catatan bahwa peran masyarakat ini menjadi kata kunci dalam membangun Jakarta ke depan, bukan sekedar kepada pemimpinnya, Bung Tony ya. Ya baik sahabat RPK, itulah beberapa pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita percakapan menjadi catatan penting buat kita semua, dan juga buat yang masih belum bisa move on, mulailah persiapkan untuk move on, dan kita sambut Jakarta baru dengan pemimpin yang baru. Saya Didi Tambuna dengan Tony Hermando dan Bung Arthur undur diri untuk bertemu kembali Senin mendatang. Salam. You will be